Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Kembali lagi bertemu dengan Mr. Marta di pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Simak baik-baik video pembelajaran dari Mister ya. Baik, setelah kita membahas penjumlahan pecahan biasa, untuk selanjutnya yang kita bahas adalah penjumlahan pecahan campuran. Kalian ingat ya bentuk dari pecahan campuran, ya kan, bentuknya seperti ini. Misalkan bentuk pecahannya campuran, misalkan 1/2. Ya, posisikan yang betul. Jadi 1 ini adalah bilangan bulatnya, tidak boleh berada lurus dengan 1 yang di atasnya seperti ini. Ya, misalkan seperti ini nih. 1/2. Seperti ini. Misalkan kalian nulis seperti ini tidak boleh. Ya, yang boleh adalah bentuknya seperti ini, 1/2 ya. Jadi seperti ini yang betul. Kalau nulis seperti ini, satunya lurus dengan 1 itu tidak boleh karena nanti akan bingung. Itu disebut sebagai pecahan biasa ataukah pecahan campuran. Jadi penulisannya harus benar terlebih dahulu ya, jangan sampai salah menuliskannya. Oke, dari cara penulisan sudah paham ya kalian ya. Berikutnya kita langsung ke penerapannya. Misalkan Mister punya contoh, langsung saja ya. Contoh pertama, misalkan kita ambil contohnya di buku kalian, halaman 8 ya. Itu kita ambil contoh yang nomor 1, 2 1/6 ditambah 3 2/6 seperti ini ya. Oke, kita langsung dikerjakan saja karena penyebutnya sudah sama ya kan. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung kerjakan nih. Cara yang pertama ya kan, cara yang pertama ubah menjadi pecahan biasa ya. Diubah dulu menjadi pecahan biasa boleh. 2 1/6 dan ini 3 2/6. Yuk kita ubah ya. Caranya gimana Mister? Caranya seperti ini. 2 dikali 6 ditambah 1 pernya per berapa? Tetap per 6 ya. Jangan sampai rubah ini pernya atau penyebutnya. Berikutnya yang kedua adalah gimana? Ya tinggal menghitungkan saja. 2 kali 6 berapa? 12 ya, ditambah 1 jadinya 13/6 ya. Penyebutnya tidak boleh berubah. Berikutnya nih yang 32/6. Ya kita tulis lagi. Yang belum paham ya, kalau yang sudah paham boleh langsung dikerjakan tanpa perlu seperti Mister seperti ini ya. Oke. Langsung kita jumlahkan. 3 kali 6 berapa? 18 Mister. Oke, 18 ditambah 2. Jadinya berapa? 20. Pernya per berapa? Per 6. Ingat, penyebut tidak boleh berubah. Lalu setelah ketemu bentuk seperti ini gimana Mister? Ya tinggal jumlahkan saja. Jadinya 13/6 ditambah 20/6 sama dengan berapa? Ya kan? 13 tambah 20 berapa? 33/6. Ya kan? Penyebutnya kenapa Mister nggak berubah? Ya tentu nggak berubah karena penyebutnya sudah sama. Penyebutnya sudah sama. Hasilnya 33/6. Apabila bentuk seperti ini bisa kita sederhanakan. Ya. Caranya gimana Mister? Caranya ya kita sederhanakan, ubah bentuk pecahan
campuran kembali, ya kan? Ubah bentuk pecahan campuran. Caranya gimana? Caranya 33 dibagi dengan 6. Apabila dia menghasilkan sisa, maka sisa tersebut ditulis sebagai penyebutnya. Caranya seperti ini. Nih, biasa menjadi campuran. 33/6, ya kan? 33/6. Boleh kita menggunakan pakai porogapit ya. Kalau kalian ingat porogapit, kita bisa menggunakan porogapit. 33 dibagi 6. 33 dari depan dulu ya. 3 dibagi 6 bisa nggak? Kalau tidak bisa, maka kita lanjut ke angka berikutnya, tapi dengan penggabungan keduanya. Menjadi 33. 33 dibagi 6 berapa, Mister? Oh, dapat 5. Oke, 5 kali 6 berapa, Mister? 30. Kenapa kok nggak 33 habis langsung, Mister? Tidak bisa. Karena 30 dibagi 6 itu bisa yang mendekati hasilnya. Atau kita cari nih, 6 kali berapa yang mendekati 33. Tidak boleh lebih loh ya, yang mendekati 33. Ya, jadi ketemu berapa? 5. Karena 5 kali 6 sama dengan berapa? 30. Oke, yuk. Terus kita kurangi. Ketemunya hasilnya sisanya adalah 3. Nah, bentuknya adalah gimana? 33/6 kita tulis menjadi ini bilangan bulatnya, ya kan? Oke. Ini bilangan bulatnya kita tulis menjadi 5. Terus sisanya berapa? 3/6 ya. Oke, Mister garis seperti ini. Ini 5-nya di sini, 3-nya yang di atas. Oke ya. 5 3/6. Jangan sampai salah nulis ya. Oke, penyebutnya tidak berubah sehingga 33/6 ini sama dengan berapa? 5 3/6. Oke, itu cara yang pertama. Selanjutnya, Mister kasih cara yang kedua ya. Cara yang kedua. Bagaimana, Mister, cara kedua? Dengan menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Ya, bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan. Dengan contoh yang sama ya, cara yang kedua berarti 21/6 ditambah 3 2/6 hasilnya berapa? Ya kita tulis 2 ditambah 3 yang bulat dengan yang bulat, ya kan? Bilangan bulat dengan bilangan bulat kita tulis dulu, lalu kita tanda tambah. Berikutnya apa? Pecahan dengan pecahan. 1/6 ditambah 2/6. Nah, ini berapa nih, Mister, hasilnya? Ketemu 5 ditambah, karena penyebutnya sudah sama, tidak perlu diubah. Ya kan, tinggal langsung menjumlahkan apa? Pembilangnya. 1 ditambah 2 sama dengan 3 penyebutnya tetap ya, tidak boleh berubah. Jadinya berapa? 5 ditambah 3/6. Ya, kalau udah seperti ini gimana, Mister? Nah, kalau udah seperti ini, hasilnya akhir adalah 5 3/6. Ya, sama dengan yang menggunakan cara yang pertama. Oke. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Dengan penyebut yang berbeda ya. Kita ambil contoh 5 1/3 ditambah 2 1/6. Misalkan seperti itu ya. Nih, 5 1/3 ditambah 2 1/6. Hasilnya berapa? Nah,
masih sama, kita gunakan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengubah dulu, mengubah menjadi pecahan biasa. Ubah menjadi pecahan biasa, ya kan? Ya, 5 1/3, yang ini 2 1/6. Oke, kita ubah yuk, caranya gimana? 5 dikali 3 ditambah 1 pernya tetap per 3. Ini jangan sampai berubah. Hasilnya adalah 5 kali 3 15 ditambah 1 16/3. Yang berikutnya ini juga sama, berarti 2 dikali 6 ditambah 1/6, ya kan? Ini penyebutnya tidak boleh berubah. Jadinya berapa? 2 kali 6 sama dengan 12 ditambah 1 sama dengan 13/6. Oke, 13/6 ya. Selanjutnya kita tulis 16/3 ditambah dengan 13/6. Karena penyebutnya tidak sama, ya kan, tidak sama, maka kita ubah dulu menjadi KPK-nya. Yuk, kita ketemu KPK dari 3 dan 6 ya, KPK dari 3 dan 6. 3 6. Oke, 3 kita mulai dari 3 bilangan loncat ya, kita gunakan bilangan loncat saja karena angkanya masih kecil, ya kan, bilangannya bilangan kecil. 3, setelah 3 berapa? Loncat 3 lagi jadinya 6. Berikutnya loncat 3 lagi jadinya 9. Loncat lagi 3 jadi 12. Berikutnya 15, 18 dan seterusnya. Kalau yang 6 kita mulai dari 6, ya kan? Loncat 6 lagi menjadi 12, loncat lagi menjadi 18, loncat lagi menjadi 24 dan seterusnya. Oke, dari sini kita menemukan ya bilangan yang sama. Bilangan yang sama ada berapa? Oh, ada, ini yang ditulis ada 3 misalnya yang sama, yaitu 6, yang ini juga punya 6, 12 ini juga punya 12, ini 18, ini juga punya 18. Tetapi yang namanya KPK, maka kita pilih yang terkecil, yaitu berapa? Yang sama, 6. Jadi KPK 3 dan 6 adalah 6. Ya kan? Setelah ketemu ini, barulah kita ubah menjadi per 6 semuanya. Ini per 6, ini juga per 6. Berikutnya gimana Mister kalau udah gini? Nah, kita tentukan 3 kali berapa yang hasilnya 6. 3 ini loncat ke berapa? Jadinya 6. Loncat 2 kali, jadinya ini dikali 2. Kalau yang penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Oke, ya kan? Berikutnya penyebutnya 6, ya kan? Ini juga 6. Berarti sama kan? Tidak perlu dirubah. Jadinya tetap ditulis lagi 13/6. Nah, yang 16 kali 2 ini Mister berapa hasilnya? 16 kali 2 sama dengan berapa? 32. Yuk, sekarang penyebutnya udah sama Mister, sudah sama, ya kan? Penyebutnya sudah sama, lalu diapakan? Ya tinggal menjumlahkan pembilangnya. 32 ditambah 13 ketemu berapa? 45/6. Nah, dari sini kita ubah 45/6 itu sama dengan berapa kalau dari menjadi pecahan campuran? Ya menggunakan porogapit lagi, ya kan? 45 dibagi 6. Berapa 45 dibagi 6? Ya, 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 45? Kira-kira berapa? 7 Mister. Oke, 6 kali 7 berapa? 42. Maka dikurangi 45 dikurangi 42, hasilnya sisanya adalah 3. Maka 45/6
Ya kan? Sama dengan berapa? Yuk kita tulis. Hasil bilangan bulatnya berapa? 7. Sisanya berapa? 3. Pernya per 6. Ya kan? Jadi 45 per 6 itu sama dengan 7. 3 per 6. Oke. Ya, kita lanjut menggunakan cara yang kedua. Tadi cara yang kedua gimana? Menjumlahkan menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat, pecahan dengan pecahan, ya kan? Jadinya kita langsung kerjakan. 5, berapa tadi soalnya? 5 1/3 ditambah 21 per 6, ya kan? Hasilnya berapa? Ya kita tulis 5. Bilangan bulatnya berapa ini? 5. Yang ini bilangan bulatnya 2. Kita tulis 5 ditambah 2. Ditambah lagi pecahannya kita tulis di belakangnya. Ya, 1/3 ditambah 1/6. Kalau udah gini gimana mister? Ya tinggal menjumlahkan. Ini berapa? 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini mister pecahan penyebutnya tidak sama mister. Nah, kalau penyebutnya tidak sama ya gimana caranya? Disamakan penyebutnya menjadi KPK. Tadi udah ketemu ya cara untuk mengubah penyebut pecahan. Sudah mister kasih cara seperti ini. Langsung kita tulis saja, ketemu tadi KPK-nya adalah per 6, jadi kita ubah semuanya menjadi per 6, ya kan? Oke, 3 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti ini dikali 2. Karena penyebut dikali 2, maka pembilang juga dikali 2. Yuk, 3 kali 2 sama dengan 6, ya kan? 1 kali 2 sama dengan 2. Lanjut, karena ini posisinya 6 ini adalah sama, penyebut 6 ini juga penyebut 6, maka pembilangnya tidak usah dirubah atau masih tetap. Jadinya 1/6. Lanjut, kalau udah seperti ini kan bentuknya udah sama nih. Ini per 6, ini juga per 6. Maka tinggal apa? Menjumlahkan. Jadinya 7 ditambah berapa ini? 2 tambah 1 sama dengan 3/6. Hasilnya akhir adalah 7 3/6. Oke, 7 3/6 ini bisa kita sederhanakan lagi. Ya kan? Dengan dan penyebut dengan bilangan sama. Baik, kita lanjut ya. Jadi ya tadi cara penyederhanaannya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Istilah ini bisa kita sebut dengan pecahan senilai ya. Pecahan senilai ya. Jadi 7 3/6 kita bagi dengan bilangan yang sama. Oke ya. 3 dan 6. 3 ini bilangan ganjil, 6 bilangan genap. Ya kan, kalau ganjil maka dibagi dengan bilangan prima ganjil yang pertama. Berapa? Yaitu 3. Karena yang pembilang dibagi 3, maka penyebut juga dibagi 3. Jadinya berapa? 7 1/2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Sehingga hasil akhirnya jadi berapa? 7 1/2. Oke, jadi penjumlah tadi 5 1/3 dibagi 2/6. Hasil akhirnya adalah 7 3/6 sama dengan 7 1/2.
2. Ingat ya, Mister kasih tulisan di sini. Ingat bilangan prima. Ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi penjelasan Mr. Marta tentang penjumlahan pecahan campuran. Dan untuk itu tugas kalian hanya mencatatnya, lalu nanti kirim bukti mencatat kalian ke nomor WhatsApp Mr. Marta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.